Daripada mempertanyakan masa depan kita seperti apa, lebih baik kita merencanakannya sedemikian rupa. Nah, itulah yang akan saya sampaikan kali ini, yaitu tentang bagaimana merencanakan masa depan kita secara lebih efektif. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Hampir tiap hari saya menerima pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Banyak orang penasaran, hidupnya ke depan akan bagaimana? Kapan akan bertemu jodohnya? Apakah hidupnya akan berhasil? Apakah akan sukses? Dan lain-lain. Padahal sudah cukup sering saya sampaikan bahwa saya tidak melayani ramalan, tafsir, maupun penerawangan. Masa depan kita akan sangat dipengaruhi oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Untuk itu, daripada mempertanyakan masa depan kita seperti apa, lebih baik kita merencanakannya sedemikian rupa. Nah, itulah yang akan saya sampaikan kali ini, yaitu tentang bagaimana merencanakan masa depan kita secara lebih efektif. Langsung saja, langkah pertama dalam merencanakan masa depan adalah kita perlu tahu dulu yang ingin direncanakan ini apa. Misalnya, apakah Anda ingin fokus ke karir dulu? Ataukah fokus ke hubungan sosial dulu? Ataukah mungkin ingin fokus ke pendidikannya dulu? Untuk membantu menentukannya, tanyakanlah pada diri Anda sendiri, apa yang Anda inginkan di masa depan? Bayangkan, Anda ingin menjadi apa di masa depan? Tidak perlu dalam jangka waktu yang terlalu panjang, bayangkanlah saja kira-kira 2 hingga 3 tahun ke depan Anda ingin menjadi bagaimana. Langkah kedua, tentukan prioritas Anda. Namanya manusia, kita punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita. Saking banyaknya keinginan, kita jadi bingung, mana dulu yang mau didahulukan. Untuk itu, susunlah prioritas Anda. Sama-sama menabung misalnya, tentukan dulu. Hasil tabungan ini mau dipakai untuk beli rumah dulu atau mau memberangkatkan haji orang tua dulu. Langkah ketiga, buatlah rancangan jangka panjang. Bukan hanya 1-2 bulan, tetapi misalnya 5 hingga 10 tahun ke depan. Cari tahu apa saja yang perlu Anda lakukan dan berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda ini. Rencana masa depan tidak hanya meliputi satu tahapan kecil saja, tapi seluruh langkah yang diperlukan untuk mencapai target. Kemudian yang keempat, percayalah pada diri sendiri. Wajar bila pada awalnya kita merasa bahwa merencanakan masa depan adalah sesuatu yang terasa berat dan melelahkan. Tetapi di saat yang sama, kita harus optimis juga, serta percaya pada kemampuan kita untuk mencapainya. Untuk itu, pastikan bahwa rencana masa depan yang Anda buat memang sesuai dengan kemampuan Anda dan dapat diwujudkan secara realistis. Langkah kelima, buatlah tujuan atau tahapan kecil dari rencana Anda. Tahapan kecil ini berupa langkah praktis yang perlu dimasukkan ke dalam rencana masa depan. Contoh, Anda berencana membuka warung bakso dalam kurun waktu setahun ke depan. Maka tahapan kecilnya atau langkah praktisnya saat ini Anda perlu tahu dulu di mana mendapatkan pasokan daging sapi berkualitas sebagai bahan baku. Langkah keenam, kenali tantangan yang nantinya Anda hadapi. Apa saja yang kira-kira akan dapat menghalangi rencana Anda nantinya? Contohnya, bila saat ini Anda ingin mengembangkan karir, maka kemungkinan salah satu tantangannya adalah mengatur waktu yang seimbang antara waktu bekerja dengan waktu bersama keluarga. Dengan mengetahui apa saja yang akan menghambat rencana Anda pun akan lebih siap menjalankan rencana yang sudah dibuat. Langkah ketujuh, susunlah rutinitas yang mendukung, sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Contoh, Anda berniat menurunkan berat badan hingga ke titik ideal dalam kurun waktu 1 tahun. Maka buatlah jadwal rutin termasuk waktu untuk kunjungan ke gym atau memasak di rumah. Langkah ke-8, kelilingilah diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan membantu perjalanan rencana masa depan Anda. Langkah terakhir, rencana yang sudah Anda buat ini tempelkanlah atau pajanglah di tempat yang mudah Anda lihat. Fungsinya sebagai pengingat akan tujuan dan rencana yang sedang dijalankan. Kurang lebihnya, 9 langkah inilah yang bisa kita ikuti untuk membantu merencanakan masa depan. Tentu saja, rencana sematang apapun perlu diiringi dengan aksi nyata. Direncanakan saja, tapi tidak ada realisasinya tentu saja akan percuma.
Dari saya kurang lebihnya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Semoga apapun yang menjadi tujuan Anda lekas menjadi kenyataan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.